Perlu diketahui juga bahwa insya Allah daurah kita ini akan dilaksanakan 3 sesi, yang merupakan sesi pertama, dan insya Allah nanti malam ada sesi kedua. 2 sesi ini kita buka untuk umum, laki-laki dan perempuan, ikhwan dan akhwat, dan insya Allah besok pagi jam 9 itu akan dilaksanakan khusus untuk akhwat. Oleh karena itu kami motivasi kepada semuanya untuk senantiasa atau mengikuti daurah ini agar apa yang disampaikan menjadi lengkap dan sempurna insya Allah. Baik, sebelum kita masuk kepada materi, mungkin di sini insya Allah kita akan menyapa guru kita yang akan menjadi pemateri atau narasumber kita pada kesempatan kali ini, yaitu Al-Ustadz Muhammad Ansari. Assalamualaikum Ustadz. Warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, kaifal hal Ustadz? Bikhair Ustadz? Alhamdulillah bikhair Ustadz. Baik, terima kasih Ustadz menyempatkan waktunya untuk bisa bergabung kepada kita semua, dan insya Allah mudah-mudahan kita akan dibanjiri oleh ilmu beliau insya Allah. Baik ikhwan sekalian, insya Allah kita sebelum kita memulai ya, ada beberapa peraturan-peraturan tata tertib yang insya Allah akan kami sampaikan. Tujuannya untuk memberikan kondusivitas kegiatan kita ini. Oleh karena itu insya Allah kita coba akan memberikan membacakan peraturan kepada kita semua agar memperhatikan peraturan-peraturan ini insya Allah. Baik ikhwas sekalian, sebelum kita masuk pada kajian, ini beberapa peraturan yang harus kita taati dan kita perhatikan. Yaitu berhubungan dengan tata tertib daurah kita untuk sesi pertama ini dan insya Allah untuk selanjutnya. Bahwa kamera semuanya harus aktif. Kemudian ketika pemaparan nanti insya Allah mikrofon harus dimatikan. Cari tempat yang kondusif, tidak berisik. Kemudian persiapkan catatan. Karena materi insya Allah harus dicatat dan nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin harus bisa ditanyakan kepada pemateri. Kemudian juga beberapa hal yang penting terkait tentang daurah ini. Insya Allah di daurah ini kita memberikan banyak kejutan dan hadiah. Kita memberikan door prize. Insya Allah kita akan bagikan 5 voucher belajar tahsin yang yaitu kalau dirupiahkan senilai 3 juta. Insya Allah untuk voucher ini akan kita bagikan di 3 voucher di sesi daurah, dan insya Allah 2 voucher akan kita bagikan kepada peserta yang mampu membuat video kreatif terkait tentang tahsin dan yang lainnya insya Allah. Baik, selanjutnya juga di daurah ini kita akan membagikan 15 mushaf yang kita bagi menjadi 3 sesi, yaitu 5 di sesi pertama, 5 sesi kedua, dan 5 sesi ketiga. Karena itu insya Allah di sesi pembagian mushaf ini insya Allah kita akan berikan kepada peserta yang baik pertanyaannya atau pertanyaannya memberikan pertanyaan yang bagus nanti insya Allah. Kemudian di daurah ini juga kita akan mendapatkan sertifikat. Jadi bagi peserta yang mengikuti daurah minimal 2 sesi dan melakukan absen, nanti insya Allah untuk formatnya akan kita sampaikan absensinya, modelnya, insya Allah akan mendapatkan sertifikat ini. Dan sama juga sertifikat ini memiliki manfaat, jadi bukan cuma sekedar mendapatkan sertifikat. Insya Allah sertifikat ini akan bisa digunakan mendapatkan voucher 10% potongan biaya pendidikan guna program program yang diinisiasi oleh Mat Abu Bedah, yaitu program intensif bahasa Arab, kemudian bimbingan menghafal Quran, kemudian juga mendapatkan voucher Rp200.000 itu potongan biaya pendaftaran program I'dad Lugawi. Oleh karena itu insya Allah kita berharap kepada peserta semua untuk senantiasa hadir di 2 sesi nanti, karena akan mendapatkan keuntungan-keuntungan yang sangat baik dan bermanfaat bagi kita semua. Baik, baik teman sekalian, itu mungkin beberapa mukaddimah sebelum kita masuk kepada acara. Karena itu sekali lagi kami sampaikan, ikuti terus program ini sampai akhir, dan insya Allah di sesi kedua dan sesi ketiga nanti khusus untuk akhwat jangan sampai ketinggalan, karena banyak
hadiah dan manfaat yang akan bisa didapatkan dalam sesi daurah ini. Baik, insyaallah ikhwas sekalian, kita akan mulai daurah kita ini dan kita mulai dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ikhwas sekalian, insyaallah kita akan langsung masuk kepada pemaparan materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad Ansari. Tapi sebelum kita memulai kegiatan atau mendengarkan materi beliau ini, mungkin sedikit kita sampaikan bahwa Al-Ustaz Muhammad Ansari merupakan guru atau salah satu pengajar di Tahsin Tilawah Al-Quran Ma'had Abu Ubaidah, dan beliau mendapatkan sanad, memiliki sanad Al-Quran, Al-Hafiz, Hafiz 30 juz, saat ini menjadi imam besar di Masjid Dakwah. Kemudian beliau mengambil sanad berapa dari Syria. Beliau mendapatkan gelar sarjana S1-nya dari Syria, yaitu Damaskus. Kemudian melanjutkan S2 di UIN atau IAIN Sumatera Utara. Dan alhamdulillah saat ini menjadi staf pengajar di Ma'had Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, jurusan Bahasa Arab, Studi Islam. Kemudian juga beliau menjadi guru-guru besar kita di Tahsin Tilawah Al-Quran dan menjadi rujukan-rujukan bagi para santri-santri atau siswa-siswa peserta yang belajar Al-Quran di Medan ini. Dan banyak kajian beliau berhubungan dengan tahsin tilawah Al-Quran, dan insya Allah bisa bertalaki langsung dengan beliau di Ma'had Abu Ubaidah atau insya Allah di tempat-tempat yang lainnya, insya Allah. Intinya bahwa insya Allah guru kita ini merupakan orang yang luar biasa, dan insya Allah kita akan mendapatkan banyak ilmu dari beliau. Oleh karena itu insya Allah kita akan dengarkan pemaparan tajwid dari beliau, yaitu berhubungan dengan istilah-istilah dalam ilmu tajwid yang ada, yaitu antara ulama klasik dan ulama kontemporer. Oleh karena itu sekali lagi kami himbau untuk mempersiapkan alat tulisnya, karena mungkin selama ini kita akan mendengar istilah-istilah idgham, ikhfa, atau yang lainnya. Nah, itu bagaimana? Apakah hal itu sudah ada pada zaman Nabi dulu, atau kapan mulainya, atau ada hal-hal yang baru yang mungkin saat sekarang ini dibuat istilah tersebut oleh para ulama-ulama kontemporer berhubungan dengan tajwid. Dan insya Allah kita akan coba memperkaya wawasan diri kita berhubungan dengan tajwid Al-Quran oleh guru kita Ustaz Muhammad Ansari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khalaqal insan allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan basahnya lidah kita berselawat kepada beliau, kita termasuk dalam golongan umatnya yang mendapatkan syafaatnya di hari kemudian kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ustadz Sugianto LCMA
yang telah memberikan kesempatan kepada saya pada hari ini, di pagi hari ini, untuk menyampaikan materi berkaitan dengan istilah tajwid antara ulama klasik dengan ulama kontemporer. Sebelum kita masuk ke sana, tentu sangat urgen kita juga melihat mengapa para ulama menyusun ilmu tajwid. Tentu ini memiliki tujuan yang sangat penting, sebagaimana kita ketahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima Al-Quran melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam, dan Jibril menerimanya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sahabat mereka langsung menerima dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat tentu ketika mereka membaca Al-Quran, Al-Quran itu tentu terdiri dari surah-surah, dari surah kemudian terdiri dari ayat-ayat, dari ayat terdiri dari kalimat-kalimat, dan dari kalimat-kalimat terdiri kata, dan dari kata-kata di sana terdapat huruf. Kalau para sahabat ketika mereka membaca huruf hijaiyah atau huruf-huruf dalam Al-Quran atau huruf bahasa Arab, mereka tentu membacanya dengan saliqah, membacanya dengan tabiatnya. Artinya apa? Artinya tidak susahlah di mata sahabat untuk membaca huruf-huruf dalam Al-Quran tersebut, atau huruf-huruf berbahasa Arab, atau huruf yang tersusun daripadanya kalimat-kalimat Al-Quran. Tentu beda halnya dengan generasi-generasi berikutnya, terutama ketika sudah begitu banyak orang-orang non-Arab yang kemudian masuk ke dalam agama Islam. Tentu mereka merasa sulit, merasa agak kesulitan ketika membaca bahasa Arab. Mungkin barangkali ada huruf-huruf yang tidak dibaca sesuai dengan makhrajnya. Kalau orang Arab barangkali menyebut to, bisa jadi non-Arab menyebutnya ta. Kalau di Al-Quran ada kata at-talaq, bisa jadi terbaca at-talaq. Mungkin ada kalimat asa terbaca dengan asa, dan lain sebagainya. Jadi ketika kebutuhan untuk menjaga daripada keaslian Al-Quran, maka para ulama menyusun satu ilmu yang tujuannya adalah memelihara keoriginalan, memelihara keaslian Al-Quran tersebut. Para sahabat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kalau kita lihat ya, dari sejarah ilmu tajwid, tentu di sana secara teori, secara ilmu tajwid belum ada pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun praktek tentu sudah ada pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada para sahabat, yang mereka membaca dengan saliqah, membaca dengan tabiatnya, sehingga mereka dikatakan dengan Arabun aqhah, Arabun aqhah, orang-orang Arab yang membaca dengan tabiatnya. Dia tidak merasa sulit mereka membaca huruf-huruf hijaiyah tersebut. Jadi ketika dibutuhkan sudah
ketika banyak orang-orang yang tidak membaca Al-Quran dengan begitu tepat atau mungkin tidak tepat, maka di sanalah muncul para ulama yang mencoba untuk memberikan standarisasi berkaitan dengan huruf-huruf tersebut. Oleh karena itu maka kita lihat ketika ilmu tajwid ya muncul, mereka para ulama lebih concern di awal kepada huruf-huruf hijaiyah, baik berkaitan dengan makhrajnya ataupun sifatnya. Maka Sibawaihi pernah mengatakan tentang gurunya yang bernama Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi yang wafat pada tahun 170 Hijriah. Dia mengatakan bahwa gurunya Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, beliau termasuk orang yang zaqa al-huruf, yang beliau merasakan huruf itu. Sebagai contoh umpamanya ketika kita menyebut ha, maka Al-Khalil mencoba untuk melihat, mencoba untuk menuliskan di mana makhraj huruf ha. Maka dia barangkali mencoba memegang tenggorokannya. Ha, ha. Oh, ha itu dari tenggorokan bagian tengah. Kemudian dia tulis. Umpamanya ba, ba, dari dua bibir dia tulis. Ya. Namun ternyata ketika dia lihat tidak cukup dengan makhraj huruf saja, tempat keluar huruf saja. Kalau dikatakan umpamanya ba dari dua bibir, nanti juga ada mim juga dua bibir, fa juga dua bibir. Maka dibutuhkan lagi untuk membedakan lagi. Ya, di sana ada makhraj, maka di sana juga ada sifat huruf. Begitulah ya di antara awal ya. Awal mula ilmu tajwid itu mulai muncul. Walaupun pada masa Al-Khalil bin Ahmad belum ada yang namanya istilah ilmu tajwid. Belum ada. Ya, istilah ilmu tajwid. Karena kata tajwid ya, ketika itu memang belum menjadi satu cabang ilmu. Memang pernah Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan jawidul Quran. Tapi tajwid belum sebagai satu istilah ilmu tajwid. Ya. Oleh karena itu maka pada generasi berikutnya ya kemudian mencoba ya untuk membuat satu ilmu yang bisa menjaga keaslian bacaan Al-Qur'an. Maka para ulama mengatakan bahwasanya yang pertama sekali mengistilahkan tajwid itu ya sebagai satu ilmu atau memunculkan kalimat tajwid itu sebagai satu ilmu menurut mana istilah sekarang adalah Ibnu Mujahid. Ibnu Mujahid yang wafat pada tahun 324 Hijriah. Wafat 324 Hijriah. Ya. Beliau pernah mengatakan begini ya, al-lahnu fil Qur'ani lahnan. Al-lahnu fil Qur'ani lahnan. Jaliyun wa khafiyun. Fal jaliyu lahnul i'rab wal khafiyu tarku i'ta'il harfi haqqahu min tajwidi lafzihi. Jadi ada kata min tajwidi lafzihi. Jadi yang memunculkan istilah tajwid dengan makna yang kita pahami sekarang itu muncul dari tulisan atau dari Ibnu Mujahid yang wafat pada tahun 324
24 Hijriah. Dan kemudian ya pada masa itu mulailah berkembang ilmu tajwid. Kalau berdasarkan dari pendapat Ibnul Jazari, beliau mengatakan yang pertama sekali menulis ilmu tajwid secara mustaqil, artinya tidak bercampur lagi dengan ilmu-ilmu bahasa, tidak bercampur lagi dengan ilmu nahwu shorof. Ya, jadi menurut Ibnul Jazari yang pertama sekali menulis ilmu tajwid mustaqil ya secara tersendiri, beliau adalah Abu Muzahim Al-Khaqani. Ya. Abu Muzahim Al-Khaqani. Abu Muzahim Musa bin Ubaidillah bin Yahya Al-Khaqani Al-Baghdadi. Yang terkenal manzumahnya dengan manzumah Ra'iyah atau matan Al-Khaqaniyah. Jadi beliaulah yang pertama sekali menyusun ilmu tajwid mustaqil, tidak bercampur dengan ilmu-ilmu yang lain. Memang dulu pada masa umpamanya pada masa Sibawaihi itu sudah mulai nampak ada pembahasan tentang tempat-tempat keluar huruf. Kalau kita lihat di sana ada kitab umpamanya beliau ya, kitab yang namanya adalah Alkitab. Itulah kitab Nahwu Shorof masih bergabung. Dan di akhir kitab itu dibahas tentang makharijul huruf. Itu masih bergabung dengan pembahasan selain ilmu tajwid. Ya. Kalau kita lihat, ya nanti kita barangkali ya, di waktu yang lain ada kesempatan untuk membaca matan Al-Khaqaniyah. Ingat saya sekitar mungkin lupa atau 3 tahun yang lalu barangkali itu pernah kami baca di komplek Bumi Asri. Ya. Matan Al-Khaqaniyah. Kalau kita baca matan Al-Khaqaniyah itu luar biasa. Selain kita mendapatkan tentang teori-teori ilmu tajwid, di sana kita juga mendapatkan adab. Maka beliau mengatakan apa? Aqulu maqalan mu'jaban li ulil hijri wala fakhra innal fakhra yad'u ilal kibri. Ujungnya ro. Mengatakan dengan kemudian dengan apa? Ra'iyah al-khaqaniyah. Ya. Aku mengatakan kata beliau maqalan ya, ungkapan istilah-istilah ya, mu'jaban yang bisa memberikan sesuatu yang luar biasa liulil hijri bagi orang yang berakal. Kemudian wala fakhra, tidak boleh merasa bangga. Innal fakhra yad'u ilal kibri, karena bangga itu ternyata bisa membawa kepada takabur. Jadi ketika kita membaca kitab Al-Khaqaniyah itu selain kita mendapatkan ilmu tajwid, juga kita mendapatkan adab-adab yang luar biasa. Dan kalau kita lihat jumlah matannya sekitar 51 bait. 51 bait. Para sahabat Al-Qur'an yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita lihat ya, sebelum Al-Khaqani banyak ulama-ulama yang sudah mulai memunculkan istilah-istilah tajwid, tapi belum pada satu buku yang mustaqil yang tersendiri. Di sana ada Sibawaihi, ya, beliau punya kitab Babul Idgham Khossah, ya, Babul Idgham Khossah. Jadi hanya bab tentang idgham saja. Itu Sibawaihi. Ya, yang wafat pada 10 Hijriah. Berikutnya ya ada Al-Mubarrid. Ya, ada Al-Mubarrid, ya. Pada kitab Al-Muqtadab. Al-Muqtadab. Ya. Tadi maaf Sibawaihi itu bukan kitab sendiri ya, maksudnya beliau menulis pembahasan itu pada kitab beliau. Jadi ada bab namanya Babul Idgham. Jadi pada bab itu membahas idgham saja.
Kemudian Al-Mubarrid, beliau punya kitab namanya Al-Muqtada, ada pembahasan fi abwabil idgham, pada bab-bab idgham. Jadi kalau kita lihat ya, pada masa itu jadi belum secara utuh ya pembahasan atau istilah-istilah dalam ilmu tajwid. Bahkan pada masa Abu Muzib Al-Khaqani, beliau sendiri ketika itu belum menggunakan istilah tajwid. Beliau masih menggunakan husnul ada. Husnul ada. Itulah istilah beliau. Belum menggunakan istilah-istilah tajwid. Para sahabat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya baca beberapa buku ya berkaitan dengan rujuk ke ilmu tajwid, maka di sana ya semua istilah-istilah tajwid yang sudah sampai kepada kita sekarang ya secara umum atau 9, sekian persen itu sudah mereka istilahkan. Maka di sana kita lihat nanti ya secara berurutan dari kitab Al-Khaqaniyah itu sudah ada. Ya. Di sana ada pembahasan tentang idgham, ada izhar, ada mad lazim mutsaqal alimi, mad lazim mukhaffaf alimi, ya, pembahasan waqaf, pembahasan ain, ha, ikhfa, idgham sudah ada. Kemudian setelah Al-Khaqani, di sana kemudian ada yang bernama Abul Hasan Ali bin Ja'far bin Muhammad As-Sa'idi. Beliau mencoba menyempurnakan pembahasan yang ada pada kitab Al-Khaqani. Beliau memiliki banyak buku berkaitan dengan ilmu tajwid. Di antaranya adalah kitab At-Tanbih. Kitab At-Tanbih alal lahnil jali wal lahnil khafi. Ya, At-Tanbihu alal lahnil jali wal lahnil khafi. Maka kalau kita lihat cara membahas ya beliau ya ilmu tajwid itu, beliau memberikan contoh. Umpamanya Bismillahirrahmanirrahim. Maka beliau katakan begini, ya, sebagai contoh ini, ya, yanbaghi an yulfaz, ya, bil ba'i qabla sin mukhaffafah. Ya. Sepantasnya hendaklah dibaca huruf ba sebelum sin itu mukhaffafah. Dibaca dengan ringan. Ya, dibaca dengan ringan. Maksudnya apa? Jangan terlalu ditekan. Ada kan bis gitu. Ringan. Bis. Nah. Wal yuzadu ala lafziyah, dan ditambah lagi. Ya. Namun jangan sampai hilang sifat ba-nya itu. Bi ya. Bismi. Terkadang ada yang ba-nya itu hampir enggak nampak. Bismi. Nah, kemudian dijelaskan bismi berlebihan. Bismi jangan. Bismi. Itu contohnya. Contoh pembahasan beliau. Kemudian yang menarik ya ketika saya baca, beliau memberikan contoh berkaitan dengan hukum nun sukun bertemu dengan ba. Nun sukun bertemu dengan ba. Ini ulama yang wafat tahun 410 Hijriah. Nun sukun bertemu dengan ba. Apa kata beliau? Kata beliau bahwa fatuklabu an-nunu miman. Maka tuklab ya dibalikkan, diganti dalam membacanya kan, tuklab. Maka istilahnya kan al-qalbu iqlab. Ya, nun itu menjadi mim. Menjadi mim.
Beliau bercontoh pokoknya ambihum. Nah, itu dia. Jadi beliau jelaskan langsung bahwa di sana ada ya huruf yang ketika bertemu nun dengan ba maka dibaca pertemuannya dibaca dengan mim. Beliau beri contoh umpamanya dalam bahasa Arab sendiri umpamanya mimbar. Apa tulisannya? Mim nun sukun ba ro. Tidak dibaca mungkin mimbar tidak, tapi mimbar. Ambar. Jadi beliau memberikan contoh, kemudian mencoba untuk menguraikan agar ya kita tidak salah membaca, baik salahnya itu al-jali, fatal maupun al-khafi. Para sahabat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, beliau juga membahas tentang nun sukun, mim sudah seterusnya, mat juga seterusnya. Kemudian setelah beliau ada yang bernama Abu Muhammad Makki bin Abi Thalib Al-Qurtubi. Al-Qurtubi, ya. Terkenal dengan Makki Al-Qurtubi. Beliau punya buku namanya Ar-Ri'ayah fi Tajwidil Qiraah. Ar-Ri'ayah fi Tajwidil Qiraah. Beliau wafat pada tahun 437 Hijriah. Ya. Pembahasan beliau itu ya lebih kurang sama dengan pembahasan daripada ulama-ulama sebelumnya. Kemudian menarik, setelah beliau ya kemudian Abu Amr Utsman bin Sa'id Ad-Dani. Abu Amr yang terkenal ya, Abu Amr Ad-Dani, wafat tahun 444 Hijriah. Dalam kitab beliau menariknya begini. Ketika beliau menjelaskan tentang ya satu istilah atau menjelaskan tentang hukum tajwid, beliau menjelaskan sanadnya. Menjelaskan sanadnya. Umpamanya lah berkaitan dengan istilah tajwid. Istilah tajwid, apalagi istilah tartil, tahqiq, istilah itu, kalimat itu, kemudian beliau menyampaikan sanadnya. Sanadnya sampai kepada fulan, sampai kepada mungkin tabi'in, atau mungkin sampai kepada sahabat. Ya. Umpamanya ada berkaitan tentang barangkali istilah ya tentang nun sukun hukumnya mungkin sanadnya sampai ya dijelaskannya kepada tabi'in, kepada sahabat, sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kitab Abu Amr Ad-Dani ya terkenal dengan sanad. Mungkin kalau kita katakan mungkin at-tajwidu apa ya? Bil maksur mungkin. Jadi tajwidnya, hukum tajwidnya di sana ada silsilah syaratnya. Begini istilahnya, begini hukumnya, syaratnya sampai kepada si A, sampai kepada si B, dan sampai kepada C dan seterusnya. Ya. Begitulah seterusnya ya perkembangan ilmu tajwid. Jadi yang namanya istilah isma, apalagi istilah ar-raub, istilah sakta, memang sudah ada pada masa itu. Ya. Memang kalau kita lihat ya dari judul ya atau tema yang saya bahas berkaitan dengan apa istilah tajwid antara ulama klasik dan kontemporer, begitu ya. Kalau bikin kontemporer, mungkin adalah bahasa Arab mungkin al-mu'asirun ya, yang semasa dengan kita. Barangkali mungkin ya kita katakan abad ke-15 barangkali, abad ke-15 Hijriah. Sekarang 1444, berarti abad 15 ya, 15 Hijriah. Kalau berdasarkan abad kita tentu yang klasik sebelum abad kita. Maka di sana nanti pada abad ke-9 Hijriah itu ada Ibnu Jazari, ya nanti pada abad 10 Hijriah ada Imam At-Tibi dan seterusnya. Maka di sana terkadang ya kita melihat kenapa ada
muncul kemudian perbedaan. Muncul perbedaan. Sementara istilah-istilah sudah ada. Mereka mencoba untuk memberikan istilah yang akurat. Kalau umpamanya gini, kalau umpamanya ada masa Rasulullah, sudah ada kamera seperti ini, sudah ada apalagi alat perekam, ya tentu barangkali sudah merasa cukuplah dengan kamera itu kan. Oh Rasul bacanya begini kok, kan gitu kan. Sahabat bacanya begini kok. Ternyata kan tidak ada. Maka diperlukan tulisan yang mencoba dengan semaksimal mungkin menjaga keakuratan bacaan tersebut. Maka tentu kita sepakat bahwa ilmu tajwid teori tentu landasannya adalah musyafahah, talaki. Seperti tadi saya katakan bahwa Sibawahi Al-Khalil bin Ahmad ketika mencoba untuk menulis berkaitan dengan makhraj huruf, beliau zaqal huruf, merasakan huruf itu. Beliau rasakan. Kemudian beliau tulis. Lalu kenapa terkadang muncul di belakangan, terkadang ada perbedaan. Ya, terkadang muncul perbedaan barangkali berkaitan tentang tentang ikhfa barangkali. Ya, ada muncul perbedaan mungkin secara bahasan qalqalah barangkali. Mungkin apalagi muncul berkaitan dengan istilah mungkin ada dan wiqayah. Nah, kan gitu kan. Jadi sebenarnya para ulama itu ketika mereka menulis buku tajwid dan mereka membuat istilah-istilah, tujuannya semuanya adalah murni ingin menjaga keaslian Al-Qur'an. Namun terkadang yang terjadi terkadang ketika seseorang kemudian mencoba untuk menggunakan akal nalar mereka tanpa mereka bersandar kepada musyafahah. Bersandar kepada musyafahah, kepada talaki dengan syekh. Saya teringat, saya dapat ketika Syekh Al-Masrawi ya, yang dulu pimpinan Qurra ya, di Mesir ya. Di Mesir ya. Ketika beliau masih muda, beliau diminta untuk membaca di satu acara begitu. Sebelum beliau membaca Al-Qur'an dipanggil. Nanti kamu kalau membaca ikhfa syafawi, tolong bibir direnggangkan. Itu pesan. Lalu kata Syekh Masraya, demi Allah saya tidak mau. Kenapa? Karena begitulah saya menerima secara musyafahah talaki membaca ikhfa syafawi. Bagaimana saya harus merenggangkan? Walaupun namanya ikhfa. Lalu kemudian di sana ada syekh yang cukup terkenal juga, didekati juga. Tolong suruhlah Mas Rawi itu membaca ikhfa syafawi dengan benar diri. Apa kata syekh? Tidak. Saya tidak pernah menerima talaki, saya bermusyafahah dengan guru saya seperti itu. Nah, itu dia. Jadi artinya makna dari istilah ilmu tajwid itu bukan berarti dia adalah secara bahasa. Mana secara bahasa? Kalau kita katakan ikhfa umpamanya kan, ikhfa, secara bahasa ikhfa itu apa? Ya menyembunyikan. Akhfa yukhfi ikhfa'an, menyembunyikan. Lalu apakah maksud semuanya menyembunyikan? Kan tidak seperti itu. Oke, kalau kita lihat
kitab-kitab muktamad, ya kutub muktamadah dalam ilmu tajwid, ya ketika mendefinisikan ikhfa itu apa? Ikhfa itu adalah halatun bainal izhar wal idgham. Itulah ikhfa. Halatun bainal izhar wal idgham. Ya. Ya, satu keadaan, satu cara baca di antara izhar dan idgham. Itulah ikhfa. Contohnya kalau kita umpamanya membaca apa ya? Tarmihim bihijar. Kalau dia izhar dibaca tarmihim bihijar, kan izhar. Kalau dibaca idgham tarmihim bihijar. Nah, di antara itu berarti tidak izhar. Kalau nggak izhar berarti ada gunnah di sana. Ada gunnah. Ya, tarmihim kan gitu. Dalam pembahasan ini ya, ada gunnahnya. Tarmihim bihijar. Jadi ada gunnahnya, ya. Ya. Itu bukan ikhfa. Kata mereka, tidak. Itulah ikhfa menurut definisi ulama-ulama mutaqaddimin dalam kitab-kitab yang muktamadah. Kemudian terkadang juga muncul barangkali dalam mengkolkolahkan huruf barangkali. Ada mungkin dalam buku-buku belakangan atau buku yang muasir sekarang yang mengatakan ketika mengkolkolahkan huruf itu maka huruf qalqalahnya itu harus mengarah kepada umpamanya baris huruf sebelumnya. Agak mengarah ke sana. Jadi kalau umpamanya barisnya atas jadi ahada gitu. Ahada agak kedar, ahada. Kalau mungkin sebelumnya kasrah ya ahada agak kasrah. Kalau dhammah ahada agak gitu. Qalqalah ketika kita membaca qalqalah berarti kan barisnya menjadi baris syukur atau menjadi syukur. Artinya apa? Artinya ketika membaca qalqalah itu ya mesti kita sukunkan. Bukan mengarah ke baris manapun. Kita sukunkan. Tetap kepada sukun. Jangan sampai menimbulkan huruf yang lain. Apakah huruf hamzah kah? Ya kan? Atau mungkin menyebabkan bacaan terputus seperti itu. Jadi huruf tetaplah sukun. Jangan berubah dia mengarah kepada baris-baris yang lain. Kemudian ini muncul di masa sekarang juga itu istilah yang namanya nun wiqayah. Ya, mungkin nanti dibahas juga oleh materi lainnya. Tapi sedikit sepanjang pengetahuan saya bahwa nun wiqayah yang dimaksud dalam pembahasan tajwid itu ya yang saya pahami itu adalah tanwin. Nun tanwin. Nuhun. Itu apa? Tanwin. Dan ahadun apa? Tanwin. Sementara istilah nun wiqayah ya menurut ulama-ulama terdahulu tempatnya bukan di situ. Bukan di situ seperti yang dorobani dengan nun itu di antara fiil dan yang mutakalim innani itu namanya nun wiqayah. Jadi muncul istilah baru yang memang kalau kita lihat dalam kitab-kitab rujukan itu tidak muncul. Jadi istilah pada pengertian lain dimasukkan kepada istilah itu. Kemudian kalau mungkin muncul istilah-istilah yang baru seperti an-nabar barangkali yang memang tidak ada pada kitab-kitab terdahulu. Ini muncul istilah baru. Ya. Istilahnya baru, tapi prakteknya sama. Kalau begini tidak mas istilahnya prakteknya sama. Apa tujuannya? Tujuannya agar kita membaca Al-Qur'an ya tidak salah dan sempurna kita membaca makhraj. Itu tujuannya. Jadi ketika mendengar pertama sekali tentang an-nabar, saya dengar memang istilah itu saya merasa asing ketika itu.
Tapi ketika saya dengar cara membacanya, ternyata begitulah saya menerima talaki daripada tempat-tempat yang dibaca dengan nagar. Nah, bertugas apa namanya? Dijelaskan, ditekan supaya makrotnya sempurna. Para sahabat Al-Qur'an yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sangat aneh lagi ya, muncul bahwa huruf dot itu, huruf dot ya, itu dibaca dengan dha. Muncul saya punya kawan ya, alumni satu negara, dia katakan di satu daerah Ustaz, saya nggak sebutkan negaranya, di satu daerah Ustaz ya, mereka membaca dot itu dengan dha. Jadi walau dhalim, mereka baca walau dhalim. Sampai sekarang. Dan kalau kita lihat dalam Muqaddimah Ibnu Jazari dijelaskan, bahkan tempat-tempat dha itu 1, 2, 3 seterusnya. Dha yang asalnya ini disebutkan, menunjukkan bahwasanya antara dot dengan dha berbeda. Para sahabat Al-Qur'an yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi alhamdulillah kita wajiblah berterima kasih kepada para ulama-ulama yang telah menyusun, yang telah menulis ya ilmu tajwid dengan tujuan agar generasi-generasi pada masa itu dan pada masa yang akan sampai hari kiamat ya tidak salah dalam membaca Al-Qur'an. Tapi yang terpenting dari semua itu bahwa tidak cukup kita dengan sekedar mempelajari ilmu tajwid. Ya, guru saya pernah mengatakan, si fulan ketika membahas teori itu luar biasa. Tapi ketika baca sakit hati, sakit telinga, mata pun berada di pendengar. Jadi yang terpenting bagaimana kita ya juga harus bermusyafah, harus bertelaki dengan guru kita, dan juga sambil kita membaca teori ilmu tajwid. Dan alhamdulillah sudah banyak kita tajwid ya, tinggal kita membacanya. Tentu kalau bisa membacanya dengan guru yang pernah bertalaki Al-Qur'an. Kalau bisa guru yang sampai selesai bertalaki Al-Qur'an dengan guru-gurunya. Wallahu alam, demikian ya. Lebih kurang mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fikum. Terima kasih kami ucapkan kepada guru kami Ustaz Ansari atas pemaparan dari materi yang pertama ini, yaitu berhubungan dengan istilah-istilah dalam ilmu tajwid. Ikhwas sekalian, sebenarnya masih ada satu materi yang mungkin penting juga akan kita bahas pada kesempatan kali ini, walaupun mungkin tadi tidak kita sampaikan, yaitu ada kaitannya juga. Nanti insya Allah coba kita akan minta penjelasan dari Ustaz Ansari, yaitu berhubungan dengan ikhfa, tingkatan ikhfa dan yang lainnya. Dan ini mungkin tadi kita lihat di kolom chat ada beberapa permintaan kepada kita untuk menampilkan bahan materi ini. Ya, tapi insya Allah mudah-mudahan, karena memang pembahasan yang disampaikan Ustaz Ansari tadi berhubungan dengan sejarah, kemudian sisi akademiknya itu mungkin lebih ilmiahnya lebih kental. Nah, karena itu insya Allah mudah-mudahan bisa dipahami, dan lebih mungkin nanti insya Allah video ini coba akan kita akan rekam dan kita akan share insya Allah. Baik, ikhwas sekalian, sebelum kita masuk kepada pembahasan selanjutnya, dan masih ada waktu sedikit kita di sini insya Allah, maka mungkin kita cukupkanlah untuk materi pertama ini, dan insya Allah kita akan langsung masuk kepada penjelasan sedikit Ustaz berhubungan dengan ikhfa Ustaz. Ya. Ustaz Ansari. Ya. Baik, lupaan saya. Ada waktu juga, dan sampaikan sedikit berkaitan dengan tingkatan ikhfa. Ya. Jadi yang saya temukan bahwa
Yang pertama sekali secara khusus ya, secara khusus membahas tentang maratibul ikhfa, ya. Tingkatan ikhfa secara khusus ya. Beliau adalah Syekh As-Sajiqli, ya, yang wafat pada tahun 1150 Hijriah. As-Sajiqli, dia bernama Muhammad bin ya Abu Bakar Al-Mar'ashi. Al-Mar'ashi, julukannya As-Sijilqi Zadah. As-Sijilqi Zadah. Jadi secara khusus beliau ya membahas tentang tingkatan ikhfa. Memang kalau lihat ulama sebelumnya ada membahas, tetapi tidak secara khusus. Ada ikhfa itu yang ikhfa-nya itu dilihat dari hurufnya ya dengan makhraj nun begitu. Tapi beliau secara khusus beliau katakan bahwa kata beliau apa? Aqrabu hurufil ikhfa. Jadi ikhfa yang paling dekat akrab, langsung dia katakan ya, ila nunis sakinah. Ya, yang paling dekat pada nun sakinah, karena ikhfa ini kan maksud ikhfa hakiki, nun sukun atau tanwin. Jadi yang paling dekat huruf ikhfa dengan nun sukun itu apa? Ada 3 huruf. To, dal, ta. To, dal, ta. Kata beliau, wahia min aqwal maratib. Min aqwal maratib. Paling kuat tingkatannya, paling dekat. Kemudian ada abadu hurufil ikhfa an nunis sakinah wa tanwin. Yang paling jauh adalah huruf qaf dan kaf. Qaf dan kaf. Lahwiyan, 2 huruf lahwiyan. Ya. Kalau tadi apa? To, dal, ta itu nat'iyah ya. Adapun selebihnya, berarti 10 lagi ya. Tadi yang dekat 3, yang jauh 2. Kemudian selebihnya 10 itu namanya ausatu hurufil ikhfa. Pertengahan. Itulah huruf yang 10. Adapun cara membacanya, kalau yang saya terima berkaitan dengan nun, dal, to, dibaca langsung antum, itu saya terima. Dal, anda. Adapun yang yang jauh ya, itulah qaf dan kaf langsung umpamanya nun jumpa kaf. Minkum, suaranya eng gitu. Minkum. Kalau qaf suaranya eng juga tapi tebal. Katanya min qablikum. Min qablikum. Nah, itu dia. Jadi ada ikhfa yang dekat, ada ikhfa yang pertengahan. Dalam pertengahan itulah yang kita baca mungkin seperti sin, al-insan, shin, min, syarr. Itu pertengahan. Namun kalau kita melihat nanti berdasarkan ya tebal tidaknya huruf ikhfa, maka terbagi 2 lagi. Ya, ada ikhfa yang dibaca dengan tebal jika hurufnya tebal. Huruf istilah ya. Shad apalagi? Qaf itu kan. Ya, dha itu. Dad. Ada ikhfa yang dibaca dengan tipis, yang hurufnya tidak tebal. Dari itulah barangkali sedikit berkaitan dengan tingkatan daripada ikhfa. Jadi tingkatan ikhfa itu muncul secara khusus itu pada kitab Juhdul Muqil. Juhdul Muqil karya Syekh As-Sajiqli Zadah, wafat tahun 1150 Hijriyah. Wallahu a'lam. Baik, barakallahu fikum Ustaz atas pembahasannya dan penyampaiannya. Baik, ikhwas sekalian, itu tadi banyak ilmu yang sudah kita dapatkan dari pemaparan guru kita, dari mulai sejarah ilmu tajwid, istilah-istilah yang sampai kepada kita, dari mulai istilah yang kita katakan tanda kutip klasik dan ada yang mungkin baru.
Dan tadi Ustaz sampaikan berkaitan tentang kitab-kitab, kemudian ulama-ulamanya, dan juga diakhiri dengan pembahasan tentang istilah atau tingkatan ikhfa dalam ilmu tajwid. Sahabat Muslim, Ma'had Abu Ubaidah bin Al-Jarrah adalah lembaga pendidikan bahasa Arab dan studi Islam sejak tahun 2005 di bawah supervisi Yayasan Muslim Asia dan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara di Kota Medan, yang telah melahirkan ribuan dai yang tersebar di seluruh Indonesia dengan program 1. Bahasa Arab dan Studi Islam, belajar maharat Arabiah melalui qiraah, muhadatsah, kitabah dan istima' bersama para pengajar alumni perguruan tinggi Timur Tengah dan negara Arab dengan metode yang mudah dan menyenangkan. 2. Program integrasi S1 Ma'had dan Fai Umsu. Program pendidikan ini untuk melahirkan kader dakwah muda terbaik. Pada program ini, mahasiswa akan mengikuti perkuliahan pada program Bahasa Arab dan Studi Islam di Ma'had Abu Ubaidah, sekaligus beasiswa perkuliahan pada Fakultas Agama Islam UMSU. 3. Program Tahsin Tilawatil Quran, belajar langsung cara membaca Al-Quran yang benar, sebagaimana Rasulullah SAW membaca Al-Quran, dibimbing langsung oleh ustaz dan ustazah yang memiliki sanad qiraah Al-Quran sampai ke Rasulullah SAW. 4. Tahfidz Al-Quran, program beasiswa karantina menghafal Al-Quran 1 tahun dengan target hafalan 30 juz yang dibimbing secara intensif oleh para musyrif yang berkualitas menggunakan metode yang mudah dan menyenangkan. 5. Kursus intensif bahasa Arab. Program ini dapat diikuti oleh siapapun yang ingin bisa berkomunikasi dalam bahasa Arab serta memahami tata bahasa Arab dan nahwu sharaf serta mampu membaca kitab kuning. Para peserta akan dibimbing langsung oleh para staf pengajar yang berasal dari perguruan tinggi Timur Tengah dan berpengalaman dalam pengajaran bahasa Arab dan Al-Quran. 6. Bimbingan menghafal Al-Quran atau Bilhaq. Program bimbingan menghafal Al-Quran bagi siapa saja yang sudah mampu membaca Al-Quran dengan tajwid yang tepat dapat mengikuti program intensif ini selama 3 hari untuk menjadi penghafal Al-Quran dengan target hafalan 1 juz dalam 3 hari untuk menguasai pondasi dasar dalam menghafal Al-Quran. Dan 7. Bimbingan tajwid online. Semua program ini bisa sahabat Muslim dapatkan di Ma'had Abu Ubaidah bin Al-Jarrah karena visi kami menjadi pusat pendidikan Al-Quran, bahasa Arab dan studi Islam terbaik yang menyebarkan nilai-nilai Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Untuk informasi, kunjungi website kami di abuubaidah.com.